Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, pencipta manusia dan alam semesta, kami bersyukur kepadamu, karena Engkau selalu bersabda kepada kami melalui kitab suci, alam semesta dan sesama kami. Utuslah Roh-Mu yang kudus kepada kami masing-masing, agar kami mau membuka diri kami untuk mendengarkan sabda-Mu dan merenungkannya. Semoga kami tidak hanya mendengarkan, tetapi juga mampu melaksanakannya dalam hidup kami sehari-hari. Amin. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika karena Anak Manusia orang membenci kamu. Dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat, bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di surga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada ucapan bahagia dan peringatan yang disampaikan Yesus kepada murid-muridnya, ada dua hal ditandaskan oleh Yesus, yaitu miskin dan kaya. Hidup si miskin diwarnai oleh kelaparan dan dicela karena Yesus. Kelak akan diwarnai kepuasan dan tawa. Sebaliknya, hidup si kaya yang ditandai dengan kekenyangan, tawaria dan pujian, kelak akan ditandai dengan kelaparan dan tangis. Melalui ajaran ini, Yesus menyadarkan kita akan pola pikir dan cara hidup duniawi. Saudara, kaya miskin dalam Injil hari ini bukan sekedar ukuran ekonomi. Ucapan bahagia berisi pengharapan dan penghiburan bagi yang miskin dan bagi siapa saja yang menerima pelayanan Yesus. Mereka semua dipulihkan baik secara jasmani maupun rohani. Khusus kepada yang kaya, Yesus mengingatkan akan bahaya kekayaan. Kekayaan menghadirkan godaan untuk hidup di luar Tuhan. Juga cenderung menghadirkan ketidakpedulian terhadap kebutuhan sesama. Yesus tidak mengecam kekayaan, tetapi harus diwaspadai karena dapat menguasai diri dan hidup kita apabila tidak dikendalikan dengan baik dan benar. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jalan bahagia Yesus bukanlah jalan hidup yang biasa dipikirkan orang. Yesus mengatakan, berbahagialah yang miskin, lapar, menangis, dan dibenci karena Yesus. Biasanya hal itu dijauhi, dihindari oleh banyak orang, bahkan mungkin termasuk diri kita. Siapakah di antara kita yang tidak ingin hidup senang, bahagia, banyak uang, berkuasa, dipuji, disanjung oleh banyak orang? Jalan hidup bahagia bagi Yesus adalah jalan hidup yang sepenuhnya
tergantung kepada Allah. Setiap dari kita kalau ditanya, mau hidup senang, bahagia, atau sejahtera terus-menerus? Tentu jawaban mesti mau. Tetapi maukah kita hidup senang dan bahagia dengan cara Yesus? Misalkan tidak memiliki kekayaan, apalagi untuk menyenangkan diri sendiri, memuaskan diri sendiri. Cara hidup seperti itu ditolak oleh Yesus. Yesus mengundang para pengikutnya agar berbagi kasih, menjadikan dirinya pelayan, menjadikan berkat, menjadi rahmat bagi sesamanya. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus memberikan kebebasan kepada kita, jalan mana yang mau kita ikuti. Tuhan Yesus tidak pernah memaksa, mengharuskan atau menyuruh kita mengikuti kehendak-Nya. Sesudah sekian lama kita menjadi murid dan pengikut Yesus, jalan manakah yang telah kita ikuti dan kita jalani? Tentu hal ini layak kita renungkan. Kita jawab dengan sejujur-jujurnya. Kita lebih suka mencari jalan kita sendiri, meski jalan itu menyimpang dari kehendak Tuhan. Ataukah kita berjalan mengikuti tuntunan serta bimbingan Tuhan Yesus? Kita mungkin saja sering memberontak. Kita lebih suka cari jalan sendiri. Kita pilih jalan yang kita sukai, sekalipun jalan itu berbatu-batu, jalan itu becek, jalan itu berlumpur, dan jalan itu penuh onak duri. Kita merasa sudah kepalang basah, kita sudah terlanjur kotor, pikiran, hati, serta jiwa kita. Karena telah dirasuki oleh roh-roh jahat yang mengendalikan hidup dan keinginan kita. Kita ini manusia lemah, ringkih dan rapuh. Kita mesti sadar, waspada, hati-hati dan berjaga-jaga. Jangan kita sampai jatuh dalam godaan setan. Tujuan utama hidup Kristiani adalah kebahagiaan kekal bersama Allah. Untuk mencapainya, Yesus menegaskan bahwa segala sesuatu yang bersifat duniawi harus dimatikan, agar hati kita terarah kepada perkara-perkara di atas, sebab kita telah menjadi manusia baru di dalam Yesus Kristus, dan hidup selaras dengan teladan hidup Yesus Kristus. Memang ada beberapa orang Kristiani yang belum memahami ajaran Yesus mengenai jalan penderitaan ini, karena Yesus mengajarkan yang berlawanan dengan kecenderungan dan keinginan kita, dan berlawanan dengan semangat duniawi. Maka orang pun akan berkata dengan nada sinis, orang lapar, menangis, dibenci, dicela, kok bahagia? Bahagia itu kalau kenyang, senang, terkenal dan dipuji. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jangan kita tegarkan hati dan tengkuk kita. Jangan menolak ajakan Yesus yang menghendaki agar kita hidup dalam ucapan bahagia yang disampaikannya kepada kita. Bagaimanakah cara kita mendapatkan kebahagiaan hidup saat ini? Pemuja nabi palsu atau nabi palsu itu sendiri? Ataukah kita menjalani hidup bahagia menurut cara dan teladan Yesus? Marilah kita buka lebar-lebar pikiran, hati, dan perasaan kita. Kita masuk, kita samakan pikiran kita, hati kita, dan perasaan kita dengan Yesus. Jangan berada di luar Yesus, tetapi kita masuk di dalam Yesus. Tuhan memberkati. Ya Tuhan Yesus, tidak jarang sabda bahagiamu berubah menjadi kata celaka bagi kami, karena kami jatuh dalam dosa. Kami mengikuti nafsu duniawi, dan kami terperosok dalam lembah kehinaan, serta lumpur penyiksaan yang sungguh menyakitkan diri dan hidup kami. Ampunilah kami, ya Yesus. Doa ini kami persembahkan dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.